Tuhan? Kenapa? Kenapa malah petaka ini begitu hebat? Kenapa menimpa aku ya Tuhan? Suamiku Tuhan, Kau ambil anak-anakku. Kenapa ya Tuhan? Setiap saat ibu lakukan amal ibadah ibu, kok percuma ya? Malah bawa malapetaka di hidup ibu. 5 bulan itu ibu menguburkan 3 yang ibu sayangi. Kok teganya, tega sama ibu ya Tuhan gitu. Kalau tahu begini ibu mau jadi orang jahat aja. Tuh orang jahat umurnya pada panjang-panjang, anaknya pada sehat-sehat. Kenapa ibu yang benar-benar beriman seperti begini? Dikit aja. Jangan dikit-dikit, terus banyak. Aduh. Adek, mau sedikit aja mah. Nih, 3 hari lagi kita ke puncak. Oh iya. Bapak ada acara sama teman Bapak, bikin video klip. Jadi kita sekalian jalan-jalan. Kayak Gimana? kulineran ya Pak, Iya. makan sama kelinci. Kamu tuh Neng, kerjanya makan terus. Ya Bapak udah. tuh mau kerja. Orang enak, kenapa sih? Udah. Biarin Bapak refreshing. Bapak kan kasihan stres ya. Makasih Oh, Mama. lihat tuh ubannya. Uban Bapak banyak. Iya Bu. Ini sayang. Makasih ya. Iya. Ibu itu dulu seorang penari Jawa Barat dan menikah dengan suami seorang produser juga arranger. Bahagia sekali luar biasa. Pak. Bangun, Pak. Kopinya nih keburu dingin nih. Bangun. Coba, Neng. Kok Bapak belum bangun sih? Coba. Kamu mau Bangun Pak. pakai coklat? Pak. Pak bangun Pak. Pak. Bapak kenapa sih? Pak. Ini Bapak nggak bangun. Pak. Bu. Bapak Bu. Kenapa? Pak bangun Pak. Pak, bangun Pak. Bapak, Pak, Bapak bangun, Pak. Bapak kenapa? kita harus bawa Bapak ke rumah sakit. Bapak. Kok nggak bangun? Kenapa ya tiba-tiba suami itu ngalamin koma? Pak, Bangun Pak. Bangun. Pak bangun Pak. Jangan tinggalin Mama Pak. Bangun. Mama bangun Pak. Bapak gimana ya? Bapak pasti sembuh. Bapak pasti sembuh. Dok. Selamat siang Ibu. Nah, anak-anak, memang kondisi Bapak atau suami Ibu saat ini sedang kritis karena mengalami kondisi kerusakan paru-paru jangka panjang yang membuatkan sesak nafas. Saat ini kondisinya masih memang sedikit kurang stabil, tapi kami sudah menangani. Mohon ditunggu sebentar ya. Ibu kecewa. Kenapa ibu sudah maksimal perasaan? Terpukul sekali. Ibu sudah habis-habisan untuk almarhum suami. Tidak tertolong. Bu, Bapak Bu. Kenapa sih Bu? Dari mulai suami wafat, ibu sudah tidak mau makan, tidak mau minum. Bener-bener lidah ibu itu pahit. Pengen muntah gitu kalau makan. Ibu nyesek gitu hidup ibu. Nek kangen sama Bapak. Kenapa Bapak ninggalin kita semua, Pak? Bapak janji ngajak kita ke puncak. Mana janjinya, Pak? Bapak!
Bapak. Kenapa, Neng? Kenapa? Pengen ketemu Bapak. Bapak kan udah nggak ada. Bapak, Neng. Udah nggak? Eri. Neng. Eri. Neng. Sini kenapa, Bu? Neng pingsan. Neng. Tolong bawa. Cepet. 3 bulan kemudian anak ibunya stres karena bapaknya wafat. Neng bangun, Neng. Neng harus sembuh. Ibu di sini nungguin. Mama nunggu di sini, nak. Bangun, nak. Bangun. Jangan ninggalin Mama, nak. Bangun, sayang. Bangun. Neng harus sembuh. Udah ke beberapa rumah sakit di kota Bandung. Nah akhirnya itu wafat di 28. Nggak kuat fisik. Neng. Wafatnya anak perempuan ibu, tambah lagi ibu, tambah parah lagi. Ini harus bagaimana ini? Kenapa doa ibu tidak didengar? Untuk apa hidup? Neng udah nggak ada. Bapak juga udah nggak ada. Bapak janji mau ngajak kita pergi. Tapi ternyata enggak. Kenapa, Eri? Kenapa ngomong kayak gitu? Terus kalau misalkan kamu pergi, semua pergi, ibu sama siapa? Eri nggak sayang sama ibu. Aku mau nyusul mereka, Bu. Aku mau sama Neng. Aku mau sama Bapak. Kalau Eri pergi, ibu sama siapa? Aku mau nyusul mereka. Aku mau sama Bapak sama Neng. Jangan ninggalin ibu ya. Kasihan ibu sendiri di sini. Kamu nggak boleh ada pikiran kayak gitu. Ibu sayang sama Eri. Dia nggak tega lihat adiknya di sana sendirian. Jadi dia berupaya ingin menemani adiknya. Kalau Eri pergi, ibu sama siapa? Eri, aduh ini alarm udah bunyi masih belum bangun. Alarmnya udah bunyi. Kenapa kamu masih belum bangun? Kamu sakit? Enggak, Bu. Aku nggak kenapa-napa. Tapi badan kamu kok panas? Yang tadinya mau kerja pagi-pagi, dia nggak bisa pergi kerja. Bu, saya minta maaf, Bu. Penyakit anak Ibu sudah menyebar, Bu, kemana-mana. Kami sudah berusaha semakin mungkin, Bu. Ibu yang sabar ya. Ibu itu bawa ke salah satu rumah sakit juga, malamnya ke ICU, dan 9 hari dari masuk ke ICU. Apa salahku ya Tuhan? Dari masuk IGD dan langsung ICU, wafat di 1 Desember 2024. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa malah petaka ini begitu hebat? Kenapa menimpa aku ya Tuhan? Suamiku Tuhan, Kau ambil anak-anakku. Oh, udah gak ada siapa-siapa lagi dah. Kenapa ya Tuhan?
5 bulan itu ibu menguburkan 3 yang ibu sayangi. Kenapa semua ini menimpaku ya Tuhan? Apa salahku ya Tuhan? Ibu tidak terima dengan wafatnya suami dan anak-anak ibu. Apakah Tuhan sebelumnya ini tidak mendengar apa yang ibu minta? Satu aja sisain. Jadi setiap saat ibu lakukan amal ibadah ibu, kok percuma ya? Malah bawa malapetaka di hidup ibu. Kok tega sama ibu ya Tuhan gitu. Ini kenapa diambil anak aku? Kenapa diambil? Kok tega sekali Tuhan? Tuhan itu apakah ada enggak? Tuhan ada enggak? Itu yang ibu terus sambil nangis dan ibu nyesali gitu. Kalau tahu begini ibu mau jadi orang jahat aja. Itu orang jahat umurnya pada panjang-panjang, anaknya pada sehat-sehat. Kenapa ibu yang benar-benar beriman seperti begini? Ya, ibu benar-benar hancur karena ibu sayang sama kedua anak ibu. Aku harus mati juga. Ibu tidak ada motivasi hidup. Apa salah saya? Kok tega banget sama ibu. Ibu mempersiapkan 1 pisau dan racun tikus yang sudah diseduh. Mau kerat nadi gitu, udahlah mati aja. Tiba-tiba itu kenceng sekali, anak perempuan ibu teriak, "Ma, cepat hubungi gereja." 2 kalimat itu yang membuat ibu terbangun sampai jatuh pisau itu. Dari situ mulai mata ibu dan hati ibu mulai merasa terbuka. Oke, ibu akan cari informasi ke tetangga. Erna, Bu Sari, saya mau minta tolong Bu. Kamu kenapa? Kok kamu lemes banget? Saya mau minta tolong boleh Bu? Boleh. Ayo kita masuk aja yuk. Ke dalam dulu, kamu lemes banget. Yuk biar duduk dulu. Ayo pelan-pelan. Yuk duduk. Kamu kenapa? Bu, saya butuh banget ke gereja. Ibu bisa tolongin saya cari gereja Bu? Bisa. Di dekat sini ada gereja. Kamu ingat nggak? Waktu setahun yang lalu ada pendeta yang mendoakan anak kamu Eneng yang waktu pasti Eneng sakit. Nanti kita bisa ke situ sama-sama ya. Saya mau Bu, saya mau ke gereja Bu, tolongin saya Bu. Pasti saya bantuin kamu sebisa saya ya. Iya. Tetangga itu kebetulan baik sekali dan dihubungkan ke salah seorang pendeta. Bapak, jadi seperti itu ceritanya. Saya bingung sekali. Saya belum pernah ke gereja. Saya nggak tahu bisikan apa yang terus datang ke telinga saya. Sampai akhirnya saya benar-benar, saya datang ke Bu Sari. Saya minta tolong untuk carikan saya pendeta. Dan sampailah di sini saya mau minta tolong. Apa yang harus saya lakukan? Saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Bapak bisa tolong saya? Ya, Tuhan itu sedang mengarahkan Ibu Erna supaya datang kepada Tuhan dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Kan firman Tuhan pernah mengatakan, pencuri itu datang membinasakan, yaitu iblis. Tapi Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, datang memberi hidup
Coba baca ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat memberikan pengertian baru buat Ibu Erna ya, supaya Ibu Erna memahami bahwa betapa Tuhan Yesus itu sangat peduli, sayang sama Ibu Erna. Coba dibaca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di awal ibu bingung. Ibu nggak paham soal Tuhan Yesus itu bakal menyelamatkan ibu. Abstrak itu buat ibu. Iya, bisa menyelamatkan ibu atau tidak. Cuman motivasinya kenapa anak ibu bisa berteriak hubungi gereja? Itu aja. Dia kan berarti anak ibu kan sudah wafat. Berarti tahu gitu soal rahasia di alam sana. Itu yang membuat ibu, ya oke, ibu mau cari gereja. Ibu mau ke gereja. Kalau begitu mau percaya, mau mengimani Tuhan Yesus kalau udah ke gereja. Siap gitu. Ibu sendiri masih di awal itu masih kebingungan. Karena ibu nggak ngerti gitu. Bagaimana ajaran Tuhan Yesus itu. Pertama ke gereja juga ibu nangis, sangat nangis, sedih luar biasa di gereja itu. Nangisnya bukan penyesalan ibu masuk Kristen, bukan. Nangis ibu itu, ibu merasa bahagia masuk ke gereja. Kok ini luar biasa sekali, gereja ini bikin nyaman. Yang selama ini ibu benar-benar hancur, ini udah semuanya juga ibu sudah tidak berharap apa-apa lagi, masuk ke gereja. Ada ketenangan jiwa ibu, dan ibu nangis terus. Ibu menyesal kenapa anak-anak ibu nggak sempet ke gereja. Ibu kok nyelamatkan diri kalau begini, merasa ibu begitu gitu. Ya puji Tuhan Yesus, ibu survive sampai sekarang. Nah setelah ibu percaya sama Tuhan Yesus, pelan-pelan ibu merasakan hati ibu mulai damai, kegelisahan itu tidak ada. Jadi ibu benar-benar berserah hidup ibu sama Tuhan Yesus, dan benar Tuhan Yesus itu ngerasa ngejaga ibu gitu. Ibu merasakan sekali jelas perbedaannya, dan di situ sukacita, damai, sejahtera ibu dapatkan. Itu aja. Meskipun kondisi ibu sangat-sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Tambah ibu baca Alkitab atau firman Tuhan itu, ibu tambah tenang hati ibu gitu. Kok ibu merasakan sekali perbedaannya. Sangat luar biasa. Mana naonan keluar dina keyakinan iya. Hah? Ini tenakan itu, ini keluar timah. Kamu nih ya, benar-benar malu di keluarga, ngerti kau? Mulai sekarang keluar kau dari sini. Malu-maluin kamu di sini. Di situ ibu bercerita kalau sama kakak-kakak semua, ibu mengumumkan kalau ibu sekarang sudah pindah akidah, sekarang sudah ke Tuhan Yesus. Mereka membenci sama ibu juga, ibu tidak masalah, silakan saja, karena ibu sekarang mau mengejar surganya Bapa Allah. Harta nggak jadi jaminan hidup ibu damai dan sejahtera. Karena yang bikin ibu damai sejahtera itu bukan harta. Tuhan Yesus yang ibu rasakan. Tuhan Yesus yang bisa membuat kita jadi hidup yang tadinya tidak damai jadi damai. Hidup yang tadinya gelisah jadi tidak gelisah, jadi tenang. Itu yang ibu rasakan. Tuhan Yesus itu Tuhan buat ibu. Benar-benar Tuhan, Raja di atas Raja.